Halo semuanya, selamat datang kembali. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebahas ide yang, wow, bisa bikin kepala meledak. Gimana kalau kita semuanya ini sebenarnya alien? Oke, kita bakal bongkar satu teori yang benar-benar gila, yang bisa mengubah total cara kita memandang asal-usul kehidupan. Pegangan ya, karena perjalanan ini bakal seru banget. Gimana kalau nenek moyang kita yang paling tua ternyata asalnya dari Mars? Hah? Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah ya? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada loh petunjuk-petunjuk ilmiah yang super menarik yang ngedukung kemungkinan ini. Coba deh bayangin, 4,4 miliar tahun yang lalu, Mars itu mungkin jauh lebih bersahabat buat kehidupan dibanding bumi kita sendiri loh. Planet merah ini mendinginnya jauh lebih cepat, jadi dia punya start duluan sekitar 100 juta tahun buat munculin percikan kehidupan pertama. Sementara itu bumi kita ya masih kayak bola api yang panas banget. Itu waktu yang lama banget buat evolusi. Dan ini bukan cuma ngarang-ngarang loh. Rover-rover kita di Mars itu nemuin bukti-bukti nyata. Ada bekas lembah sungai kuno, danau di kawah, bahkan batuan aneh kayak Chia Fossils yang penuh sama molekul organik. Nah, di bumi tanda-tanda kayak gini tuh biasanya nunjukin adanya aktivitas mikroba. Bisa jadi kita lagi lihat fosil kehidupan alien pertama. Tapi tiba-tiba datanglah kiamat. Selama 300 juta tahun, Mars itu dihujani asteroid raksasa, permukaannya hancur lebur. Tapi anehnya, bencana ini mungkin malah jadi penyelamat. Panas dari tabrakan itu justru menciptakan ribuan inkubator di bawah tanah yang hangat dan aman, tempat yang sempurna banget buat mikroba berkembang biak jauh dari kekacauan di atas. Dan disinilah ceritanya jadi makin gila. Tabrakan asteroid itu ngelempar bebatuan Mars sampai keluar angkasa, dan salah satunya mendarat di Antartika. Di dalamnya, para ilmuwan nemuin sesuatu yang kelihatannya persis kayak fosil bakteri. Walaupun akhirnya ketahuan itu cuma formasi mineral, penemuan ini memicu satu pertanyaan super besar yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, pertanyaan itu ngebawa kita ke ide utamanya, panspermia. Gampangnya, ini tuh teori yang bilang kalau kehidupan itu kayak penjelajah kosmik. Kehidupan nggak dimulai di satu tempat aja, tapi nyebar ke seluruh alam semesta, numpang di meteoroid dan komet, kayak astronot-astronot super kecil. Ya, tentu aja. Perjalanan antar planet itu bukan piknik ya. Supaya teori ini masuk akal, kehidupan harus bisa selamat dari rintangan kosmik paling mematikan yang bisa kita bayangin. Anggap aja ini semacam Ninja Warrior versi luar angkasa. Sebuah rintangan maut yang dirancang buat menghancurkan bentuk kehidupan apapun yang nekat nyoba. Peluangnya buat selamat hampir nol. Perjalanannya ini punya 3 tahap neraka. Pertama, peluncuran, dilempar dari planet dengan kekuatan ledakan dahsyat. Kedua, perjalanan, ngambang jutaan tahun di ruang hampa yang super dingin, dibombardir radiasi non-stop. Dan terakhir, kedatangan, jatuh bebas ke atmosfer planet baru sebagai bola api raksasa. Kedengarannya mustahil banget kan? Well, ternyata nggak juga. Kenalan yuk sama para pahlawan super dari dunia mikroba yang bisa ngelakuin hal yang mustahil. Ini dia si tardigrada alias beruang air. Makhluk super tangguh ini bisa bertahan hidup di luar angkasa karena punya senjata rahasia, protein yang namanya desop. Bayangin aja, protein ini tuh kayak perisai energi yang nyelimutin DNA mereka, ngelindungin dari segala macam bahaya kosmik. Dan ini dia sang jawara radiasi, Deinococcus radiodorans. Bakteri ini bisa kena radiasi 1000 kali lebih kuat dari dosis mematikan buat manusia. Terus dengan santainya dia nyusun lagi DNA-nya yang udah ancur berkeping-keping seolah nggak ada apa-apa. Ini benar-benar kekuatan super di dunia nyata. Tapi gimana kalau mikrobanya nggak selamat? Tenang, masih ada rencana cadangan. Inilah ide nekropanspermia. Bayangin aja sisa-sisa mikroba yang udah mati ini kayak contekan kosmik. Mereka bawa potongan DNA dan bahan-bahan penting lainnya yang bisa ngasih modal awal buat kehidupan muncul di planet baru. Oke, jadi perjalanan dari Mars ke bumi itu mungkin aja terjadi. Sekarang, ayo kita berpikir lebih luas lagi. Bukan cuma antar planet, tapi antar galaksi. Anggap aja tata surya kita ini kayak jalan tol antar planet yang super sibuk. Miliaran bongkahan batu udah bolak-balik antara bumi, Mars, bahkan Venus selama miliaran tahun. Kehidupan bisa aja dengan gampangnya nyebar di antara tetangga-tetangga kosmik kita. Perjalanan antar bintang? Nah, itu tantangannya beda level. Jaraknya jutaan kali lebih jauh. Tapi alam semesta itu pinter, dia punya solusinya. Gugus bintang muda.
Jadi pas bintang-bintang baru lahir, mereka tuh ngumpul deket-deketan. Jarak yang tadinya butuh jutaan tahun cahaya buat dilewatin, jadi bisa ditempuh cuma dalam ribuan tahun. Ini kayak nemuin jalan pintas kosmik. Seberapa sering sih ini terjadi? Para ilmuwan ngitung, waktu matahari kita masih muda dulu, ada sekitar 200 miliar batuan dari bumi yang mungkin bawa kehidupan. Dan batuan ini bisa jadi udah sampai ke sistem bintang lain. Artinya apa? Bisa jadi tanpa sadar, kita udah nyebarin benih kehidupan kita ke seluruh galaksi. Terus, gimana caranya kehidupan bisa jalan-jalan sejauh itu? Ada beberapa kandidat kapal luar angkasa alaminya. Ada komet yang dilindungi cangkang es tebal. Ada planet pengembara yang terlempar dari sistem bintangnya, tapi bisa ngejaga lautan di bawah permukaannya tetap anget. Atau, dan ini yang paling liar, mungkin ada semacam gelembung kehidupan mandiri yang ngambang di angkasa, kayak plankton kosmik. Ini ngebawa kita ke ide yang paling bikin mikir dari semuanya, panspermia terarah. Gimana kalau penyebaran kehidupan ini bukan kebetulan? Gimana kalau semua ini disengaja? Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Apakah seluruh sejarah evolusi kita di bumi ini cuma salah satu cabang dari sebuah eksperimen kosmik raksasa yang dimulai sama peradaban lain? Wah, ini benar-benar mengubah cara kita mandang segalanya kan? Nah, gimana menurut kalian? Langsung aja pencet tombol like kalau kalian suka pembahasan kali ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi.